Halo, selamat pagi. Pada saat ini kita akan mempelajari dari bab yang sama pada minggu sebelumnya, yaitu berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, namun dalam subbab berikutnya kita akan membahas mengenai nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nah, seharusnya kalian sudah paham dulu estetis apa sih yang dimaksud dengan estetis. Kemudian 3 dimensi ini, konsep 3 dimensi ini kalian harus paham di subbab minggu lalu. Ini sudah jelaskan bagaimana konsep 3 dimensi, kemudian apa perbedaan dengan konsep seni rupa 2 dimensi. Ini harus kalian pahami dulu, baru kita beralih ke nilai estetis. Nah, sedangkan nilai estetis apa sih yang dimaksud dengan nilai estetis? Harus muncul pemikiran seperti itu untuk mempelajari ini. Nah, nilai estetis yang dimaksud ini adalah, ya mungkin pernah kalian keluarkan kata-kata ih kurang estetis, kurang cantik gitu dia. Kira-kira seperti itu makna dalam makna tersirat yang pengertian dari nilai estetis ini. Nah, itu semua nggak ada yang salah. Jadi nilai estetis memang dia adalah menuju ke keindahan. Namun dalam pelajaran ini kalian diajak sebagai pelajar, kalian diajak untuk menilai atau memberikan penilaian estetis karya seni rupa 3 dimensi itu berdasarkan teori yang akan dijelaskan, berdasarkan dari penempatan keindahan itu bagaimana, bukan semata-mata karena bentuknya tidak sesuai dengan bentuk asli kalian tiba-tiba bilang itu jelek. Bukan. Nah, kalian diajak untuk memberikan penilaian sesuai dengan konsep keindahan yang kalian pahami. Contohnya mengenai warnanya. Nah, kenapa harus warnanya itu hitam putih misalnya? Kenapa harus hitam putih? Kenapa enggak berwarna? Kenapa enggak biru putih? Nah, itu harus kalian konsepkan dulu, harus kalian pahami dulu makna dari lukisan itu. Contohnya kalau misalnya dia lukisan, sedangkan ini kita diharapkan untuk memberikan penilaian nilai estetis dalam karya seni rupa 3 dimensi. Nah, kemudian di sana di halaman 47, di sana dibilang, dengan memahami persoalan estetika dan seni, diharapkan wawasan kamu dalam melakukan apresiasi, kritik maupun berkarya seni semakin terbuka. Nah, jalurnya ini atau tujuannya ini akan bermuara ke apresiasi dan kritik seni. Nah, kenapa? Karena ketika kamu memberikan penilaian, artinya kamu berapresiasi. Kamu akan memberikan penilaian atau memberikan apresiasi atau memberikan kritik kepada perupa atau pengkarya tersebut. Nah, contohnya teman kamu membuat sebuah karya, kemudian kamu bilang jelek. Nah, itu sebenarnya memberikan penilaian benar, namun itu tidak mendeskripsikan penilaian berdasarkan yang diminta pada halaman 47 ini, karena kalian diajak untuk memberikan penilaian sesuai dengan konsep keindahan. Nah, di bagian bawahnya lagi nih, diucapkan di sana bahwa keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari, ada komponen-komponennya nih. Contohnya yang pertama yaitu komposisinya yang baik. Komposisinya itu yang baik gimana sih maksudnya? Misalnya garis, bidang, bentuk, warna. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perpaduan warna yang sesuai. Kalau misalnya warna hijau dicampur ke biru, kira-kira bagaimana? Cocok nggak dengan tema yang akan dimunculkan ini? Kalau misalnya cocok, atau karya seni rupanya, misalnya kalau seni rupa 2 dimensi, kalau dia abstrak, itu bisa jadi sebuah keindahan dimunculkan. Namun yang di sana adalah diminta karya seni rupa 3 dimensi. Nah, kemudian yang ketiga adalah penempatan objek yang membentuk kesatuan. Contohnya objek, kalau kita gambar manusia, gambar kepala duluan kan, kepala, kemudian turun ke lehernya, kemudian tangannya, kemudian kakinya. Nah, itu semua harus ada urutannya. Urutan yang dimaksud adalah harus sesuai dengan bentuk
yang akan digambarkan. Nah, sedangkan dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi itu adalah bagaimana kita membentuk suatu patung contohnya. Kita buat patung, gimana bentuk aslinya, ya kira-kira seperti itulah yang kita buat begitu. Penempatan objeknya harus sesuai. Kemudian keselarasan itu dalam menata unsur-unsur kan banyak itu kan, titik, garis, bidang, itu unsur-unsur visualnya itu bisa dibuat atau bisa dikatakan bahwa keselarasannya itu adalah salah satu nilai estetisnya. Maksudnya gimana sih gitu. Jadi kalau misalnya ada nih diagonal, bentuk diagonal, nah itu unsur visualnya atau unsur yang bisa dilihat dalam segi orang yang melihat karya tersebut bagaimana gitu. Nah itu harus ada keselarasan. Nah tidak sama halnya dengan estetis yang bersifat subjektif. Maksudnya itu adalah keindahan tidak cuman dilihat dari unsur-unsur fisik yang dibuat oleh mata sendiri atau dilihat dalam visual tersendiri, tetapi juga ditentukan karena selera penikmatnya atau orang-orang yang melihat gitu, bukan karena sebatas teorinya begini teorinya itu unsurnya begini, tapi harus disesuaikan dengan selera masyarakatnya gitu.